Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman semua yang kami hormati Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang kami hormati para Kasubdit di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta teman-teman sekalian yang semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja kita doakan semoga COVID-19 bisa Allah segera angkat dari muka bumi ini. Dan harapannya yang sedang dalam keadaan posisi sakit, ya, kondisi tidak sedang sehat badan, kami mendoakan semoga diberikan kesehatan yang afiat, diberikan kepulihan kembali untuk dapat bekerja dengan lebih baik. Dan selanjutnya bagi yang mengalami terhimpit kesulitan, kesusahan, ya mungkin kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa semoga teman-teman diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, yang sedang dalam kehimpitan rezeki, yang mungkin sedang dompetnya tipis di penghujung bulan ini, juga kami doakan agar tiba-tiba datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa tahu dari temannya, dari siapa yang bisa. Baik, menjumpai rekan-rekan sekalian di kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan kembali, ya, sekali lagi kembali untuk melihat yel-yel kita di kesempatan hari ini. Silakan dan selamat menyaksikan. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka anti korupsi layanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur dan melayani, itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. APK bersih, jujur, melayani. Baik, KPK bersih, jujur, melayani. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita sudah mendapatkan inspirator yang insya Allah akan membuka juga kesempatan pagi ini dengan begitu indah, dengan materi yang juga tidak kalah dari apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur kemarin. Di kesempatan kali ini kami mengundang Ibu Mega Melistia. Apakah Ibu Mega Melistia sudah hadir, Bu? Sudah, Mas Ferry. Mohon izin, Bu. Sudah, kedengaran ya? Iya, Bu. Gimana kabarnya pagi ini, Bu? Sehat kan, Bu? Alhamdulillah sehat. Dan Alhamdulillah. Doakan semua teman-teman dari Direktorat APK selalu sehat walafiat. Baik, Bu. Untuk kesempatan pagi ini, kalau tidak salah materinya terkait dengan kejujuran ya, Bu, ya, integritas. Silakan Ibu Mega, apa yang bisa di-sharing di kesempatan pagi hari ini? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Mas Ferry. Saya ucapkan pertama-tama Assalamualaikum, selamat pagi untuk Ibu Direktur, kemudian juga untuk para kepala subdirektorat, para kepala seksi, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama saja kita semua berdoa agar kita tetap sehat, dan kemudian juga seperti Mas Ferry sampaikan bahwa semoga badai dari wabah COVID ini segera berlalu ya, karena memang ternyata banyak sekali aktivitas kita yang mau tidak mau sangat terganggu dengan adanya badai COVID ini, gitu ya. Kemudian melanjuti daripada program inspirasi pagi hari ini, gitu ya, di mana program inspirasi hari ini adalah yang kedua, dan saya kemudian sebagai pengampu daripada subdit SAP, ya, saya jadi yang pertama ya, atau yang kedua setelah Ibu Direktur, gitu ya. Dan memang kemudian ini boleh dibilang nih materinya atau temanya ini sangat berat, gitu ya. Ketika Mas Ferry mempercayakan tema ini kepada saya, terus terang saya berat karena apa? Karena sebenarnya saya juga masih belajar atas hal ini. Kita semua, saya percaya kita semua belajar akan hal ini, gitu ya. Dan
karena tadi sebagaimana disampaikan, Mas Ferry sampaikan, sampaikanlah kebenaran, walaupun pahit sekalipun, gitu ya. Nah ini memang tidak hanya berhubungan dengan integritas, tapi juga berhubungan dengan bagaimana kita menyikapi hidup, gitu ya. Dan bagaimana kita menyikapi hidup ini adalah sebenarnya adalah ujian kita di dalam hidup ini, bahwa dari kita mulai lahir sampai nanti tiba saatnya kita kembali, itu adalah memang ujian daripada kehidupan, dan memang yang paling utama memang itu adalah integritas. Dan jadi memang tepat sekali memang Mas Ferry ini menaruh tema ini di pertama, gitu ya. Cuman berat ketika tadi Mas Ferry sampaikan bahwa inspirator, saya masih jauh dari itu ya. Jadi saya masih jauh dari inspirator, gitu ya. Tapi mungkin ini hanya sedikit berbagi saja, gitu ya. Dan nanti juga kalau ada 30 menit, mungkin waktu saya nggak sampai 30 menit, dan nanti bisa sisa waktu, nanti kita bisa lakukan diskusi ataupun ada teman-teman lain yang bisa mau sharing, gitu. Kita akan janji ya bahwa inspirasi pagi ini hanya 30 menit, karena biar ini tidak mengganggu aktivitas teman-teman dalam menjalankan tusinya, gitu. Karena walaupun kita sedang work from home, kan sekarang kan maksimum work from home diterapkan di perbendaharaan ini, tapi tetap kita harus melaksanakan tugas dan fungsi kita. Nah, kembali kepada tema tadi, sampaikanlah kebenaran walaupun pahit sekalipun. Nah, sebenarnya ini kalau saya lihat ini memang relevan pada situasi kondisi sekarang, yaitu situasi COVID ini ya. Kalau kita hubungkan dengan yang ada hubungannya dengan tugas kita di perbendaharaan, ya. Kalau saya boleh sharing gitu dari pengalaman saya adalah, saya teringat ketika tahun lalu 2020 ketika pertama kali COVID itu melanda Indonesia ya. Waktu itu saya ingat banget adalah 2 Maret Pak Presiden mengumumkan kasus COVID yang pertama, dan setelah itu cepat sekali gitu kan, cepat sekali peristiwa-peristiwanya. Dan salah satunya adalah ketika minggu kedua kemudian ada turun SE, surat edaran yang kemudian memang meminta untuk para pegawai Kemenkyu untuk menahan diri melakukan mobilitas. Gitu. Nah, terus terang itu juga sehubungan dengan kerjaan, terus terang saya selaku Dabamek ya mau tidak mau saya kan dituntut untuk menyampaikan surat edaran tersebut kepada teman-teman. Nah, peristiwa itu terus terang itu sulit buat saya gitu ya. Kenapa? Karena pada satu sisi saya pun juga memahami gitu kondisi dari teman-teman semua pada saat itu gitu kan. Jadi kalau saya lihat memang mungkin teman-teman bilang itu sih bukan kebenaran gitu kan, itu adalah perintah gitu kan. Tapi di sini esensi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ini berhubungan dengan sesuatu yang ada tarik menarik di dalam hati kita, tarik menarik di dalam pikiran kita, tarik menarik di dalam pandangan-pandangan kita. Bagaimana kemudian kita melakukan itu, menerapkan, berkata, nah dan itulah yang kemudian menjadi bagian daripada integritas ini gitu ya, atau secara keseluruhan adalah bagaimana kita memegang teguh daripada prinsip-prinsip ataupun juga ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, ini yang kemudian ya walaupun pada akhirnya kita bisa melewati itu semua dengan baik gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin menjadi salah satu bagian daripada bagian daripada saya dalam melaksanakan tugas saya gitu ya. Di samping itu sebenarnya juga ada beberapa hal gitu, karena saya selaku Dabatek kemudian juga saya berkecimpung dengan teman-teman dari pengelola kepegawaian gitu kan. Jadi walaupun saya tidak bisa menceritakan di sini kasus per kasus gitu ya, karena sifatnya kan memang rahasia gitu. Tapi memang ya tadi saya bilang bahwa kemudian ada satu hal yang kita tuh di dalam hati kita tuh ada tarik menarik. Jadi kalau nggak salah tuh
teorinya namanya rubber gitu ya, karet gitu ya. Jadi dia seperti karet gitu. Bagaimana kemudian kita, karet itu kan kayak elastis gitu kan. Dia di hati kita, di pikiran kita, di perilaku kita tuh tarik menarik gitu kan. Nah, seberapa jauh kemudian tarikan karet tersebut, itulah yang kemudian menentukan nilai kita gitu. Tentu saja semakin kita kuat dalam menjaga ini yang kemudian menentukan nilai kita. Nah, kalau kemudian ini saya hubungkan gitu ya dengan nilai-nilai di Kementerian Keuangan, ini memang kemudian ini hubungannya ke integritas. Jadi di sini ini kan dalam rangka membangun zona integritas. Mungkin ini saya sampaikan lagi, mungkin ada teman-teman yang lupa, nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan gitu ya, atau kalau disingkat IPSPK. Nah, di sini adalah dalam hal integritas. Jadi yang pertama nilai Kementerian Keuangan adalah integritas. Di sini definisinya adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Nah, kemudian ini saya menemukan satu apa tadi ya, ketika saya mencari-cari bahan, ini mohon izin, jadi saya karena ini bahannya sangat bagus saya rasa, dan ini sehubungan dengan tema ini, jadi tapi karena saya khawatir ada hal-hal yang mungkin nanti terlupakan atau terlewatkan, jadi mungkin saya izin saya bacakan saja ya. Jadi tadi terkait dengan integritas ini, ya, integritas dan komitmen dalam bekerja ya. Jadi sebenarnya ada dua hal, integritas dan komitmen. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan tekad demi mencapai sebuah tujuan. Jadi, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dan tujuan tersebut. Berjerih payah dan berkorban demi menyelesaikan tujuannya, sekalipun semua orang meninggalkannya. Jadi super sekali ya. Terus terang saya juga lagi belajar nih. Jadi Mas Wery jangan bilang bahwa saya inspirator gitu ya. Jadi ketika semua orang meninggalkannya, dia tetap teguh dengan ketika dia mempunyai prinsip dan tujuannya. Tentu saja selama itu tujuannya baik ya. Itu tadi komitmen. Sementara integritas merupakan salah satu atribut terpenting kunci yang harus dimiliki oleh seseorang. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Kemudian integritas itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang bisa berarti sikap yang teguh dan sikap atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jadi di sini adalah ketika, kalau saya lihat ketika kita mempunyai integritas itu memang kemudian nanti tercermin di dalam diri kita, dan itu nanti bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Sementara kalau tadi komitmen itu memang kemudian kaitannya dengan tujuan, cita-cita yang ingin kita capai gitu. Kemudian dicuplik lagi ya, ini ada seseorang yang namanya Jack Welch, di mana dia mengatakan integritas adalah orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Jadi tadi sesuai sekali dengan tema sekali bahwa kita harus menyampaikan kebenaran walau itu pahit. Mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengkoreksinya. Artinya ya sekali dua kali orang-orang memang kita mungkin hampir semua orang ya pasti melakukan kesalahan gitu kan. Bahkan ada sekali kita dengar bahwa ya hanya Nabi aja yang tidak melakukan kesalahan gitu. Tapi dalam hal ini adalah kita berani melakukan koreksi. Mereka mengetahui hukum yang berlaku, kemudian
baik yang tersurat maupun yang tersirat dan mentaatinya. Mereka bermain untuk menang, namun dengan cara yang benar dan bersih menurut peraturan yang berlaku. Berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasikan integritas atau kejujuran sebagai karakter pribadi yang paling dihasrati dalam diri seseorang. Jadi ini seseorang yang sangat terkenal pun ternyata integritas ini ada sebagai karakter yang paling istilahnya itu yang paling dihasrati gitu ya. Artinya itu memang yang paling diinginkan di sekeliling kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita semua belajar. Makanya saya ketika saya searching bahan, waduh ini bahannya berat banget nih. Bahannya dalam berat karena saya sendiri pun terus terang saya masih terus belajar dalam hal ini. Gitu. Tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berbagi gitu ya. Nah, tadi itu kaitannya dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Terus begitu juga saya mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat ini mempunyai jargon, di mana jargonnya adalah handal, ya, handal, tulisannya HA, nah N-nya kecil, DHL. Kenapa? Karena ini merupakan singkatan dari H-nya untuk harmonis, A-nya untuk amanah, kemudian D-nya untuk digital, kemudian A-nya yang kedua untuk akuntabel, dan yang terakhir L-nya untuk loyal. Ya. Terkait dengan hal ini, dengan tema kali ini, maka di sini kalau tadi di nilai-nilai Kementerian Keuangan itu hubungannya adalah dengan integritas, nilai integritas, maka di jargon Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tema pagi ini adalah hubungannya dengan amanah. Nah, tadi dari seseorang yang sudah ahli menyampaikan bahwa tadi kan kalau integritas dari nilai Kemenkyu adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, ya, dan memegang teguh kode etik dan prinsip moral. Itu adalah definisi integritas dari nilai-nilai Kemenkyu. Kemudian tadi ada seseorang ahli yang mengkaitkan integritas dengan komitmen dan integritas. Nah, kalau amanah itu sendiri di dalam jargon Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah amanah ini berarti kejujuran dan integritas. Ini tadi sama tuh. Jadi amanah berarti kejujuran dan integritas. Sementara kalau diasosiasikan dengan keagamaan, ya, semua agama bahwa amanah ini adalah bermakna suasana yang damai, selamat dan aman. Artinya apa? Artinya bahwa tindakan kita, ya, itu kemudian akan menciptakan sekeliling kita dengan tadi keadaannya aman, keadaan selamat, keadaan damai. Dan tentu saja ini adalah keadaan atau posisi yang kita semua inginkan, gitu ya. Kita semua inginkan, tapi tadi memang ini sesuatu proses, gitu, suatu proses yang kita harus lalui sampai nanti kita sampai tiba saatnya kita memang harus kembali kepadanya. Tapi inilah kenapa tadi ini ahli dari barat ya, tadi Jack Welch mengatakan bahwa integritas ini itu adalah karakteristik yang utama loh yang diingini oleh sekeliling orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena tadi kemudian ketika kita mempunyai integritas, kita mempunyai kejujuran, kita berarti beragama, dan itu nanti bisa menimbulkan kondisi di sekeliling kita yang tadi damai, selamat dan aman. Kemudian terhadap orang lain, apabila kita mampu menegakkan integritas dan kejujuran ini, dampaknya apa? Dampaknya adalah kepercayaan. Yaitu orang-orang, ya, selain tadi situasi sekelilingnya menjadi selamat dan aman, orang-orang kita pun kemudian dinilai sebagai orang yang dapat dipercaya. Nah, itu sekali lagi ini masih jauh, gitu, saya masih jauh, gitu ya. Nah, tapi inilah dampak yang tersirat, yang kemudian tersurat ketika kita bisa menjalankan sikap ini, gitu. Dan inilah yang kemudian sikap yang ditaruh nomor satu oleh seorang ahli psikologi barat, gitu ya, yang sudah saya sampaikan. Nah, terkait dengan balik lagi yang tadi
apa namanya, tema bahwa sampaikanlah kebenaran walaupun pahit, itu memang bagian gitu. Karena tadi kalau kita balik lagi nilai integritas Kemenku itu tidak hanya menyampaikan, tapi juga tadi ada menyampaikan, berpikir, berperilaku, gitu ya. Nah, ini merupakan sebenarnya menyampaikan ini adalah bagian dari tadi nilai-nilai perilaku yang harus sebagai Kemenku, sebagai warga Kemenku kita harus menjalankan ini. Nah, satu hal lagi kemudian yang mungkin saya sampaikan juga dalam kesempatan ini adalah cara menyampaikan. Nah, itu tadi cara menyampaikan. Kita menyampaikan kebenaran, tapi kemudian itu kan berarti substansinya ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah cara menyampaikan. Nah, ini yang kemudian sekali lagi ini semua harus belajar ya. Menurut saya cara menyampaikannya pun juga kemudian ini menentukan bagaimana tadi kan yang kita inginkan adalah posisi di sekitar kita kan menjadi aman, selamat, damai gitu kan. Kemudian kita mempunyai dampak, kita menjadi pribadi yang dipercaya. Nah, cara menyampaikan inilah yang kemudian juga turut menentukan di samping substansi. Nah, yang saya lihat memang saya belum punya anak gitu ya, tapi saya sering mengamati gitu, teman-teman atau saudara-saudara saya di sekeliling saya gitu ya. Orang tua pasti dia menyampaikan kebenaran kepada anaknya, karena tujuannya anak tumbuh dengan sebagai pribadi yang unggul dan tadi berintegritas. Tapi ketika cara menyampaikan itu kemudian salah, itu kemudian juga efeknya kemudian tidak maksimal. Nah, dalam hubungan kita di sini khususnya kita bekerja di Perbendaharaan Kementerian Keuangan, cara menyampaikan ini sekarang pada saat ini tidak hanya ketika kita sehari-hari, tapi juga kita punya yang namanya medsos, ya kan? Itu juga sesuatu hal di mana medsos itu sebenarnya adalah, kalau kita mau cermati adalah disitulah pikiran kita, disitulah gambaran daripada sikap kita, disitulah gambaran dari prinsip kita, dan kemudian inilah yang menurut saya kita hati-hati gitu ya. Ketika kita berkata sehari-hari seperti ini, tapi kemudian di medsos, kemudian kita menyampaikan atau meretweet atau kita mencuplik sesuatu hal yang mungkin kita tidak hanya berpikir pendek kemudian langsung copy dan sebagainya, dan kemudian juga itu adalah gambaran daripada diri kita, dan memang yang nanti suatu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya jadi bukan hanya sekedar substansinya, tapi cara kita menyampaikan pun kemudian juga menentukan dari tadi dari bagaimana kita ingin tujuan kita ini berhasil. Nah, mungkin itu Mas Ferry yang bisa saya sharing gitu ya. Saya terus terang mohon maaf kalau bahannya ini amat sangat minimal gitu ya, karena terus terang seperti saya sampaikan tadi, saya sendiri pun masih jauh dari itu. Saya sendiri pun masih belajar dari itu. Nah, saya mengajak marilah kita bersama-sama belajar ya. Kemudian sama-sama saling mengingatkan satu sama yang lain, karena tadi ya kita bisa salah, tapi bagaimana kita mempunyai keberanian untuk mengkoreksinya, itu kemudian menjadi tidak hanya sekedar menjadi penghapus, tapi juga kemudian juga akan meningkatkan sikap kita di kemudian hari. Demikian, terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Mas Ferry. Baik, terima kasih. Kalau kata penonton yang M titik, berarti super sekali. Kalau di sini kita nggak pakai super, tapi kita bilang handal. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Mega, dan kesempatan pagi hari ini kita juga sama seperti kemarin, kita menyapa satu orang yang kita randomly pick ya. Di kesempatan pagi hari ini kami sapa Bang Anton. Assalamualaikum Bang Anton, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mas Ferry. Semangat pagi, kelihatannya nih tetap sehat-sehat nih, ya nggak? Nah, ini kan di kantornya nih, di kantor ya? Saya di kantor Mas Ferry. Luar biasa, ya. Semoga sehat terus Bang Anton. Bang Anton, kalau terkait dengan yang dikatakan Bu Mega, Bang Anton sendiri punya pengalaman nggak yang saat dimana, wah saya harus jujur apa nggak jujur nih di kesempatan ini? Itu pernah ada cerita itu nggak yang kemudian
ya akhirnya tuh happy ending gitu. Oh ternyata pilihan saya untuk bersikap jujur tuh benar gitu. Ada nggak Bang? Eh, Kalau cerita diri sendiri saya nggak bisa nih Mas Ferry, itu ria itu. Iya. Tapi saya bisa ceritakan pengalaman orang lain nih. Ya, Oke, siap. ya. Ini ada seseorang yang mungkin kita semua kenal gitu ya. Kita semua kenal gitu. Beliau memang sudah terkenal integritasnya, kejujurannya. Itu saya ceritakan mengenai Kasubdit kami, Mas Ferry. Pak Siap. Budiman, Kasubdit LKPP ini. Jadi kalau bicara integritas, nilai-nilai kejujuran, ini Pak Budiman mungkin salah satu orang yang saya kenal sangat memegang teguh integritasnya gitu. Jadi kita ambil contoh yang paling simpel aja nih Mas Ferry, mengenai honor narasumber. Nah ini kan semuanya, kalau honor narasumber nih semua sudah pernah merasakan mungkin ya. Nah kalau Pak Budiman ini, beliau hanya mau terima honor narasumber sesuai dengan jam dia mengajar. Jadi misalkan dia mengajar sejam dibayar 3 jam, yang 2 jam itu dikembalikan Mas Ferry. Gitu. Jadi kemudian setelah menerima itu beliau melaporkan ke atasan langsungnya, nggak tahu sekarang masih apa enggak. Jadi budaya itu yang juga ditanamkan beliau kepada kami gitu. Jadi setelah kami menerima honor pelatihan atau honor narasumber, itu kami melaporkan secara lisan gitu ya kepada beliau bahwa kami terima sekian gitu. Sehingga kita tahu bahwa itu bukan gratifikasi, itu gratifikasi tapi gratifikasi kedinasan kan gitu Mas Ferry ya. Memang harus dilaporkan secara lisan kepada atasan. Jadi hikmah yang bisa dipetik di sini sebenarnya seperti ini. Jadi kami belajar dari Pak Budiman itu bahwa ketika kita jujur gitu ya, ketika kita jujur kita tidak ada keterikatan, hati itu plong, kemudian apa ya, ya kalau bahasanya Mas Joko, kita tidak tergadaikan jiwanya gitu. Jadi ketika ada yang salah kita bisa bilang salah, ketika itu benar kita bisa bilang benar gitu. Jadi itu yang kami pelajari dari sosok beliau. Mungkin itu pengalaman saya melihat beliau ya gitu. Mungkin itu yang bisa kami share Mas Ferry. Mohon izin Pak Budiman. Siap, Makasih Mas handal Ferry ya. sekali. Ya, luar biasa Pak Budiman. Terima kasih Mas Anton yang telah sharing pengalamannya bersama Pak Budiman. Ini tidak perlu diragukan lagi lah. Ya, tinggal kita mencontoh bagaimana apa yang sudah ada contoh real nih di tempat kita sendiri nih, yang semoga ini juga bisa menjadi praktek kita keseharian ya. Bukan hanya saat ini tapi selamanya. Saat ada orang di sekitar kita ataupun saat tidak ada orang di sekitar kita. Ya, kejujuran itu pastinya akan dinilai dari itu. Baik, demikian teman-teman inspirasi pagi kesempatan kali ini, karena waktunya memang sudah habis, 2 menit lagi tinggal waktu untuk 8.30, jadi kami tidak akan memotong juga dan menzolimi teman-teman sekalian untuk bertugas. Terima kasih Bang Anton, terima kasih Ibu Mega, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APK Waalaikumsalam. jujur melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka, anti korupsi layanan prima. APK bersih, jujur dan melayani, itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. APK bersih, jujur, melayani. Terima kasih Ibu Mega, Mas Anton.